Nggak kerasa ya, liburan sekolah sudah di depan mata. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar liburan kali ini jadi momen yang seru dan berkesan? Di sini, kita bakal kupas tuntas panduan resmi dari pemerintah untuk mengubah libur biasa jadi petualangan keluarga yang asyik sekaligus aman. Liburan nanti mau ngapain? Pertanyaan ini pasti udah mulai sering kedengaran di rumah kan? Entah si kecil yang nanya, atau mungkin kita sendiri yang lagi mikir. Apa cuma mau rebahan aja, jalan-jalan, atau ada rencana seru lainnya? Yuk kita cari inspirasi bareng biar liburan kali ini jadi lebih istimewa. Nah, sumber ide kita kali ini datang dari sumber yang lumayan resmi loh. Surat edaran dari Kementerian Pendidikan. Mungkin kedengarannya formal banget ya, tapi jangan salah. Isinya justru penuh dengan tips-tips praktis yang bakal kita bedah bareng-bareng jadi panduan yang gampang diikuti. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita mulai dari memo liburannya, terus lanjut ke checklist keamanan, lalu kita bahas gimana cara bikin liburan jadi lebih bermakna, peran sekolah selama libur, dan terakhir rangkuman praktisnya. Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, memo liburan. Anggap aja ini semacam contekan dari kementerian buat kita semua. Isinya tentang gimana sih caranya menciptakan liburan yang positif dan tentunya aman untuk seluruh keluarga. Sebelum kita ngomongin semua keseruannya, ada satu hal yang paling fundamental, yaitu keamanan. Ini fondasinya ya, karena liburan yang asik itu ya liburan yang aman. Betul kan? Yuk kita lihat poin-poin pentingnya. Nah, lihat deh. Tipsnya ini praktis banget dan bener-bener dimulai dari rumah. Coba deh kita cek lagi, ada nggak sih potensi bahaya di sekitar kita? Udah tahu belum jalur evakuasi darurat di rumah? Dan yang sering terlupakan, selalu waspada ya pas pakai alat-alat elektronik, apalagi kalau anak-anak lagi asik main di dekatnya. Oke, kalau tadi di rumah, gimana pas kita lagi di luar? Panduan ini ngingetin kita buat selalu cerdas di jalan, mau itu lagi jalan kaki, naik sepeda, atau di dalam mobil. Begitu juga kalau lagi main di tempat wisata, entah itu di pantai atau gunung, kuncinya adalah selalu waspada dan kenali lingkungan sekitar kita. Nah, kalau urusan aman udah beres, sekarang saatnya kita mikirin gimana caranya bikin liburan ini jadi lebih dari sekedar istirahat. Ini bukan cuma soal mengisi waktu luang, tapi tentang membangun koneksi, memupuk kreativitas, dan bahkan belajar keterampilan baru. Slide ini nunjukin dengan jelas banget dua pilihan yang kita punya. Kita bisa aja biarin liburan jadi pasif, yang ujung-ujungnya cuma diisi dengan main gadget tanpa henti, bosen, dan semangat belajar jadi hilang. Atau, kita bisa pilih liburan yang aktif, yang diisi dengan kegiatan seru yang bisa nambah keterampilan hidup dan bikin hubungan keluarga makin erat. Terus, apa sih peran kita sebagai orang tua? Panduan ini nge-highlight beberapa hal penting. Pertama, luangkan waktu yang berkualitas. Kedua, dorong kebiasaan positif kayak baca buku. Ketiga, dampingi penggunaan gadget. Dan yang paling penting, pastikan anak-anak selalu merasa aman dan terlindungi. Dan serunya, ini nggak perlu ribet loh. Kegiatan sesimpel masak bareng di dapur atau beres-beres rumah itu udah jadi pelajaran hidup yang berharga banget. Atau mungkin baca buku bareng sebelum tidur. Intinya tuh, kuncinya adalah melakukannya bersama-sama sebagai satu keluarga. Ngomongin liburan zaman sekarang, pasti nggak jauh-jauh dari gadget kan? Nah, kuncinya di sini adalah komunikasi. Yuk kita bikin kesepakatan bareng anak-anak soal berapa lama boleh main gadget, temani mereka saat online, dan arahkan ke konten-konten yang positif. Penting juga untuk ngajarin mereka cara ngenalin hoax atau penipuan. Nah, ada poin yang serius banget dan penting untuk kita perhatikan, yaitu perlindungan anak. Ini jadi pengingat buat kita semua untuk selalu waspada terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, dan juga bahaya lain seperti eksploitasi kerja anak atau pernikahan dini. Panduan ini juga memberikan perhatian khusus untuk keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Menjaga rutinitas harian seperti jam tidur dan pola makan itu jadi krusial banget. Dan jangan pernah ragu untuk terus berkomunikasi dengan pihak sekolah kalau butuh dukungan tambahan selama liburan. Mungkin kita mikir, kan libur, sekolah ngapain ya? Eits, jangan salah. Ternyata sekolah tetap punya peran penting loh untuk memastikan semuanya berjalan lancar, bahkan saat gerbang sekolah lagi ditutup. Tugas mereka antara lain ya menjaga aset sekolah, tapi yang lebih penting lagi buat kita sebagai orang tua, mereka menyediakan kontak yang bisa dihubungi kalau ada apa-apa. Jadi, walau anak-anak di rumah, support system dari sekolah itu tetap ada.
Oke, kita udah bahas banyak banget ya, dari soal keamanan sampai kegiatan yang bermakna. Sekarang, yuk kita kerucutkan semua ide ini jadi beberapa poin utama yang gampang banget buat diingat. Jadi, intinya ada 3 ide besar nih buat liburan yang mantap. 1. Aman. Keamanan harus jadi prioritas utama. 2. Aktif. Isi waktu dengan kegiatan positif yang membangun. Dan yang ketiga, yang paling penting, bersama. Nikmati setiap momen kebersamaan bareng keluarga. Nah, sebagai penutup, pertanyaannya kembali ke Anda di rumah. Setelah mendengar semua ini, kira-kira satu kenangan baru apa yang akan keluarga Anda ciptakan di liburan kali ini? Semoga pembahasan ini bermanfaat ya, dan selamat menikmati liburan yang luar biasa.